Tayangan di Chandra Malik Televisional CMTV dapat dinikmati pula di Chandra Malik Broadcasting. Disebabkan oleh cinta, pada mulanya kita jumpa, diperjalankan oleh rindu, pada akhirnya kita menyatu. Perpisahan itu sementara, justru menguatkan rasa jarak cuma Persinggahan rasa. Kau kesini cuma untuk mampir, menyambangi lembaran takdir. Kau tulis namamu di buku hadir sebelum kemudian menyingkir. Padaku kau berteori kehidupan, betapa perjumpaan ini berharga. Seolah segala sakit perpisahan tidak diperlukan untuk bahagia. Tapi tatkala bersenang-senang, kau bahkan lupa jalan pulang. Tapi ketika sedih dan bimbang, kau berharap aku penyayang. Kita sekumpulan para pejalan bertemu di persinggahan rasa, tapi tidak seharusnya menista. Bahkan pada buruk kenangan. 2019. Perjumpaan kita kali ini dalam Melodia Sastra CMTV di Chandra Malik Television Channel on YouTube, membacakan puisi-puisi saya dalam buku sekumpulan puisi Luka Kata terbitan Grasindo tahun 2019, dibuka dengan sebuah puisi yang getir tentang betapa seringkali kita gunakan takdir sebagai dalil dan dalih untuk menistakan perjumpaan dan mencederai makna yang lebih baik dari sekedar memaki dan menghina perpisahan. Puisi memiliki cita-cita yang agung tentang bukan siapa yang untung dan siapa yang buntung dari peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan, namun lebih tentang siapa yang bisa mengambil hikmah, siapa yang bisa lebih berserah dalam menjalani waktu, bukan sekedar sebagai perjalanan umur, namun lebih sebagai pengalaman demi pengalaman untuk bersyukur. Sampai tiba lampu-lampu mati. Jika hanya remah-remah waktu
yang kau berikan sisanya padaku. Lebih baik tidak usah datang lagi jika sekadar untuk mengisi sepi. Berkumpul saja kau dan mereka dalam kepura-puraan gembira, sambil tertawa melaknat dusta. Padahal kalian sendiri pelaku. Aku di sini merawat yang masih tanpa perlu kehadiran yang palsu, yang suka merasa paling bersih, seraya menutup noda di kalbu. Semesta menyediakan panggung untuk yang untung atau yang buntung memerankan masing-masing diri, sampai tibalah lampu mati. 2019. Ya, kita sama menunggu waktu ketika semua tiba-tiba gelap, semua tiba-tiba lenyap, dan ternyata kita telah melanjutkan perjalanan ke episode berikutnya dari kehidupan. Dan kita tidak pernah benar-benar tahu siapa yang lebih beruntung dari aku, dari kau. Sampai kertas memutih dan tinta jadi maksud. Puisi pun perlu istirahat, apalagi ketika penyair tidak menemu muslihat, meramu kata jadi syair. Puisi juga butuh jeda. Kala orang-orang ramai merunut pangkal perkara, dari mana datang pesan. Puisi sepertinya letih, tapi kita merasa belum, sampai kertas memutih dan tinta jadi maksud. Puisi sejatinya rumah bagi para pendahulu, untuk tamu, peziarah, juga pendatang baru. Puisi berpintu jendela, hilir mudik siapa saja, bisa saja tanpa nama, bisa pula tanpa rasa. Puisi itu kita-kita ini sering seperti akrab, sering seperti gagap. Tapi begitulah kita ini. Puisi sebetulnya kokoh. Kita saja yang tergopoh, penulis di muka cermin, membawa luka di batin. Tapi puisi bukanlah roti, disobek lalu dibagi-bagi. Bahkan kita jadikan Tuhan, terutama saat lapar. 2018. Ya, puisi bukanlah roti, disobek lalu dibagi-bagi. Bahkan kita jadikan Tuhan, terutama saat kelaparan. Entahlah apakah mungkin di dalamnya ada sesuatu yang satir, atau justru di dalamnya ada kritik pada diri sang penyair.
Yang jelas, dalam kehidupan yang fana ini, yang tidak pernah bermakna selama-lamanya, tidak pernah ada pula yang benar-benar benar, pun tidak pernah ada yang benar-benar salah. Salahku pun belum tentu menjadikanmu benar. Benarmu pun bukan berarti aku salah. Kita diminta untuk mengambil yang baik. Kita diminta untuk berlomba menjadi yang lebih baik. Karena itulah sesungguhnya makna terdalam dari kehidupan. Bukan untuk merasa benar, tapi untuk berjuang menjadi yang lebih baik. Salah satunya lewat jalan kesenian, lewat jalan mengekspresikan kesunyian. Dan siapa tahu dengan cara itu kita bisa mengetahui dari hilir sampai hulu bagaimana segala bermula dan bagaimana kita akan kembali kepadanya. Jika perempuan, jika syair perempuan dan penyair laki-laki, kau yang kupuisikan, itulah aku yang sejati. Jika puisiku hampa dan kau tidak suka, itu karena aku luka, tapi tak kau rasa. Jika tidak selesai kata-kata kutuliskan, anggap saja damai, gagal kita temukan. 2019. Setidaknya puisi ini menegaskan bahwa definisi tidak berkesudahan. Masing-masing dari kita berhak memberi arti. Masing-masing dari kita berhak pula untuk tidak berada dalam satu sisi. Boleh berseberangan, boleh memiliki perbedaan, namun itu bukan alasan untuk bermusuhan, apalagi saling merasa berhak bermain-main sebagai Tuhan. Gurindam rindu, puisiku kata-katamu yang kuserap jadi rindu. Terutama ketika diam, kau bagiku gurindam. Syair yang kubaca ini seluruhnya tentang dalam pelukan waktu, semoga cinta abadi. 2019. Gurindam rindu, puisi yang hanya 2 bait, namun semoga kuat bagi kalbu untuk saling mengait. Sebab siapapun niscaya dititahkan untuk sepasang. Tidak ada yang tunggal sehingga tidak perlu merasa kerontang. Kita niscaya merindukan hujan, walaupun pada diri sendiri itu sangat bisa jadi berupa tangisan. Sebab bagiku kau udara dan aku paru-paru. Kau udara, aku paru-paru. Cinta memberi kita senyum paling jelita. Rindu
memberi kita bibir basah air mata. Rasaku padamu menggelegak jiwa, tapi aku parupa dan kaulah udara. Seberat nafas mustahil kau kulepas, seluruhnya ku hirup dan dadaku sanggup. 2019. Betapa kau udara dan aku paru-paru. Betapa kau adalah cinta dan akulah rindu. Semula ku kira cinta adalah bahagia, namun mengapa pada akhirnya derita. Jika kau luka, aku perihnya. Jika kau air mata, aku tangisnya. Suratan tangan, garis tanganku, dan garis tanganmu akhirnya bertemu, digariskan menyatu. Engkau untukku, aku untukmu. Doamu, doaku, doaku, doamu. Aku terlahir, engkau terlahir. Satukan takdir, takkan berakhir. Ku cinta-cintamu, ku rindu-rindumu. Kau cinta-cintaku, kau rindu-rinduku. 2019. Ternyata ada pula puisi yang memanfaatkan kekuatan repetisi, mengulang-ulang kata, namun sesungguhnya sedang menggulung gelombangkan makna menjadi lebih bertenaga, menjadi lebih berdaya, menjadi lebih memberi ruang yang leluasa, sehingga siapapun tak akan merasa letih dan mendapatkan peluang yang lebih lega dalam menikmati sebuah karya, walaupun itu luka kata. Puisi berikutnya. Semoga kita rindu jika jarak memisahkan dan waktu menjauhkan. Semoga cinta menyatukan dan doa mendekatkan. 2018. Tentu Anda yang pernah mengalami kisah cinta berjarak, entah oleh waktu ataupun oleh ruang, Anda berdua dipisahkan. Tentu yang Anda peroleh bisa saja kelemahan, namun bisa pula kekuatan. Semuanya bergantung pada kedewasaan.
bagaimana menerima kenyataan. Umur yang setia. Aku ingin mencintaimu dengan sabar, dengan umur yang setia, berlama-lama menjalani sebentar. Aku ingin merindukanmu dengan tenang, dengan waktu yang tak lekang, meski bahkan aku telah berpulang. 2019. Sebuah puisi yang mengisahkan ungkapan perasaan cinta sampai mati. Namun sering kali kita membuat kesalahan dalam berekspresi. Coba simak baik-baik. Aku ingin mencintaimu hingga maut memisahkan. Betapa lemah jika sampai maut sanggup memisahkan. Jangan. Kehidupan tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Dan apa yang kita persiapkan sedari mula, niscaya akan bisa sampai kedudukan yang hakikat. Jika itu cinta yang surgawi, bukan hanya cinta birahi. Sebuah puisi penutup dari perjumpaan kita yang panjang selama 10 episode. Saya sungguh-sungguh berharap walaupun yang panjang itu terasa sebentar dan pada akhirnya sampai kita pada perjumpaan penutup, semua itu tidak akan pernah sia-sia. Meski sisa-sisa takkan sia-sia. Bilapun aku menjadi yang terakhir kau maafkan, dan itu pun maaf yang tidak untuk salahku keseluruhan. Senantiasa ku mohon maafmu meski sisa-sisa. Sebab bagiku meyakini kebaikanmu tak pernah sia-sia. 2018. Terima kasih telah setia mengikuti perjalanan dari pembacaan sekumpulan puisi Luka Kata terbitan Grasindo tahun 2019. Ada sejumlah 100 puisi yang telah saya baca pada setiap episodenya 10, dan pada akhirnya seluruh buku utuh telah dibacakan. Memang buku ini dijuduli Luka Kata, namun tidak dimaksudkan untuk memperpanjang usia duka. Lebih dari itu, saya ingin mengajak, bolehlah engkau berhenti mencintai, namun itu bukan berarti engkau harus mulai membenci. Terima kasih. Saya Chandra Malik. Sehat walafiat selalu dan setialah dalam proses. Rayakanlah karya-karyamu dengan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keresahan